pagi aku bikin tema, 5 tema, terus kayak dia tolak-tolak terus, semua tema aku dicoret. Halo, hai warga Aksi. Selamat datang di podcast Koneksi. Jadi hari ini kita akan membahas senang bareng, stres bareng, cerita anak organisasi. Nah, di sini aku udah kedatangan bintang tamu yang keren-keren nih. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri masing-masing. Mungkin bisa dari sebelah kiri saya dulu. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Nadia, aku dari Aksi 22, selamat kenal semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Fadi Ahmad Firmansyah dari Aksi 23. Halo semuanya, aku Water Pertama dari Aksi 24. Nah, itu dia bintang tamu kita yang keren-keren. Mungkin kita bisa mulai untuk pertanyaan yang pertama ya. Apa sih yang awalnya bikin kalian semua tuh ikut tertarik organisasi? Oh ya, sebelumnya aku mau nanya nih masing-masing dari kalian nih dulu pernah kayak punya pengalaman ikut organisasi apa gitu. Coba mungkin dari dulu. Aku aku ikut Hima Aksi. Wih, 2 tahun. Megang jabatan apa tuh, Kak? Pas tahun pertama aku jadi staff Sparta, terus tahun keduanya aku jadi kabit internal. Yeay. Mungkin dari Mas Mardi selanjutnya. Oke, kalau dari aku sendiri organisasi dari awal di BEM ya, di BEM UNER sama di BEM FEB. Mungkin jabatannya berbeda-beda. Kalau di BEM UNER itu di pendayagunaan aparatur kabinet, kalau di FEB di kajian dan aksi strategis. Mungkin apa? kayak mungkin aku kalau di kuliah ini aku baru pertama kali, aku tahun pertama juga, jadi aku itu gabung ke Hima. Aku tuh Himanya di bidang internal dan aku sebagai staf Kesma, kesejahteraan mahasiswa. Oke, nah, aku mau nanya nih, apa sih yang awalnya bikin kalian tuh tertarik atau kayak, oh kenapa ya aku daripada menjadi mahasiswa kupu-kupu tuh kenapa aku sih pengen ikut organisasi? Apa yang bikin keinginan kalian untuk ikut organisasi? Mungkin bisa dari Atar deh mungkin. Oke, mungkin dari aku ya. Aku sejujurnya sebelumnya aku itu awalnya di SMA tuh aku udah aktif di OSIS sama kayak ada kepanitiaan itu kayak apa ya, pentas mini sekolah gitu. Jadi ada namanya dulu aku di sekolah namanya ALSIS, jadi Al Azhar Sport Education Art Culture and Entertainment. Jadi aku di situ tuh dari kepanitiaan itu tuh aku ngerasain banyak manfaatnya lah. Jadi aku pikir kayak di kuliah ini harus mengikuti jejak aku waktu di sekolah. Jadi pas di kuliah ini kan ada 2 pilihannya, ada BEM atau HIMA. Tapi aku merasa diri aku kayak lebih cocok di HIMA gitu. Dan selain itu juga kan aku pengen punya relasi sama teman-teman seangkatan, sama kakak tingkat aku yang keren-keren. Ya kan, nah dari situ aku belajar lah kayak sebenarnya sejujurnya beda banget ya kayak dari kuliah sama organisasi kuliah sama di sekolah itu. Jadi kayak nambah pengalaman dari aku juga. Terus aku juga di kuliah ini kayak aku itu kebetulan di salah satu proker itu aku jadi humas dan bisa dibilang aku pertama kali jadi humas juga. Mungkin humas ini menjadi kenapa aku milih humas juga dan dipilih jadi humas karena mungkin aku merasa diri aku selaras dengan tujuan aku yang ingin menambah relasi dengan kakak-kakak tingkat. Jadi kayak dari humas ini aku kayak mengenal banyak relasi lah dengan kakak tingkat, dengan teman seangkatan atau bahkan adik kelas dan lain-lainnya. Mas Mandi gimana? Kalau dari aku mungkin gak jauh dari Aktar ya. Iya. Jadi Aktar di SMA OSIS, Iya. terus ikut panitiaan sama sebenarnya. Dari tahun sebelumnya ketika aku belum masuk kuliah, aku juga sama seperti Aktar, ikut jadi OSIS, jadi kepanitiaan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya memutuskan di kuliah ini apa ya, selain kuliah misal kita mau agenda apa ya, aku mencoba bergabung di BEM UNER. Pertama di BEM UNER, habis itu cuma internship aja sih, internship di BEM UNER. Habis itu aku pindah ke rumah sendiri ini di Fakultas Anjay, masih di FEB UNER. Nah di BEM ini jadi kayak ya ketertarikan ke organisasi udah ada dari sejak dulu sampai sekarang dilanjutkan. Nah itu banyak sekali lah opportunity yang didapat dari kepanitiaan, dari organisasi yang kita ikutin, seperti itu sih. Kalau aku kayaknya kurang lebih Sama. beda. Oh, iya. Kalau aku tuh pas SMA aku juga OSIS. Cuman kan aku OSIS itu kayak ya udah ngurusin olahraga juga. Makanya pas kuliah tuh kayak pengen lagi nih ngurusin olahraga. Jadi yaudah deh aku masuk HIMA. Terus lanjut tuh aku juga kenapa milihnya HIMA karena
aku pengen kenal sama anak-anak aksi dulu aja sih, karena kan kayak kelihatan kan ya dari CNA kayaknya anak aksi ini kayak solid-solid gitu kan, jadi kayak Betul. kepo, pengen kenalan juga nih sama kating-kating, jadi aku masuk kayak gimana gitu. Oke, mungkin aku mau nanya sih, waktu pertama kali kalian ke gabung organisasi ini ada kayak kaget gitu nggak, kayak oh kalau SMA nih kayak gini kan, mungkin kan kalian semua kan tadi kan dari OSIS kan, kayak oh sistemnya di OSIS tuh gini, sementara di HIMA atau di DEM kayak gini, ada nggak kayak kagetnya gitu kalau aku pertama kali join organisasi di kampus ini? Greta. Coba Ya, Kak. aku ya mungkin aku masuk HIMA ini jujur kaget. Pertama ya mungkin yang pertama itu kita balik lagi ke SMA. Aku tuh lu kalau sama kakak tingkat dulu tuh kayak lumayan ada gapnya gitu loh. Jadi aku semenjak join ini aku ngerasa join HIMA ini aku ngerasa bedanya itu di gap antara sama kakak tingkat kita atau kakak SC kita gitu loh. Jadi aku kayak ngerasa di sini tuh ya udah kita setara gitu loh. Emang kita ya yang bedanya cuma jabatan doang gitu, kayak misalnya kadif sama staffnya, kabit sama staff-staffnya gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa kalau di SMA tuh mungkin ada gapnya gitu. Jadi kayak masih segan-segan banget lah. Kalau di sini mungkin awal-awal segan-segan kan, ya emang karena baru kenal sama kakak tingkat juga, tapi kakak tingkatnya asik, jadi kayak oke lah masih aman. Terus mungkin kayak selanjutnya juga aku di IMA nih mungkin baru bener-bener yang kayak megang bener-bener prokernya, kayak oh ini proker yang aku pegang gitu loh, kayak bener-bener yang sebagai tanggung jawabnya gitu. Contohnya aku nih megang di proker tasyakuran wisudawan gitu. Aku di sini aku sebagai humas kan, aku di sini sebagai salah satu PJ-nya, dan aku kayak emang awal aku agak shock aja sih, agak kaget ya kan, tapi ternyata dibantu dengan ada PJ yang lain, terus ada staff-staffnya juga, dan ada kakak-kakak dari internal juga yang ngebantu dan kayak siap mendengar cerita keluh kesah dari aku. Mungkin itu sih. Mungkin selanjutnya Mungkin dari kita ganti dulu. Ini loh. Ladies first gak sih? Iya. Ladies first gak? Coba kita maunya kemana? karena Tadi ke rumahnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Perbedaan. Perbedaan ya? Perbedaan. Perbedaannya ini sih paling kayak rapat-rapatnya gitu. Kalau misalnya pas SMA kan kayaknya ya udah masih maksudnya karena masih sama guru gitu ya. Jadi Iya. kayak nggak yang terserah kita gitu, kayak tetap ikutin jam sekolah, nggak over Iya. gitu kan. Cuman kalau sekarang kayak mungkin rapatnya lebih intens, terus kayak lebih lama juga gitu kan. Bener sih, bener. Iya. Terus kayak yang kita tanggung jawab yang kita pegang juga lebih gede gitu. iya. Seru sih. Sandi. Ya, perbedaannya mungkin sama ya. Kita kalau di SMA mungkin ada jam-jam malam ya. Iya, kayak ada jam jam-jam malam. malam kita pulang rapat tuh harus Sinyal, maghrib. sinyal. Maghrib tuh maksimal udah sampai rumah. Iya kan, maghrib, isya udah sampai rumah jam 7 jam 8. Mungkin kalau di kuliah kan agak beda kan, mungkin agak malaman gitu kan. Ya terkait dengan sisi rapatnya aja juga beda. Terkait dengan apa ya, kalau birokrasi kalian kan merasakan kan. Iya. Kalau di sekolah kan kita cuman ya minta tanda tangan, nggak tanda tangan. Tapi kalau di sini kita harus melewati dari sekre hima dulu, Iya. kita melewati dari admin dulu. Terus nanti ditunggu tanda tangannya sampai berminggu-minggu. Nah seperti itu sih perbedaannya. Teman-temannya juga beda di sini kan. Iya. Kalau di SMA warlock. Iya. Kalau di sini udah bahasanya nyampur. Iya. Ada yang orang Jawa bahasanya lu gua, Ah. ada yang orang Jakarta bahasanya Jawa, kayak Iya. gitu kan macam-macam. Jadi perbedaannya banyak lah di sini. Ini pengalaman yang seru gitu, kayak cerita momen seru kalian di selama berorganisasi di UNER ini. Ada kan? Mungkin kalau dari aku mungkin karena aku juga ikut tadi proker yang sama Atar itu Tawa ya, menurutku Tawa adalah proker yang seru karena kenapa kita terus mengulang itu selama 1 tahun 5 kali. Jadi kebersamaan kita tuh selalu Ya, kita terjaga, sebagai PJ. sebagai PJ kita selalu terjaga. Mungkin dari Aku mau. Boleh. Aku Wes, yang seru. Tawa nih. Aku mungkin yang seru, aku juga sama Tawa. Aku kan Ya, kakak acara dulu. nih. Ya, kakak kayak dulu. juga Ya, nih. sama megang tawa juga. Iya, terus kayak kan kalau keluar acara kan awal-awal Tawa tuh mikirin temanya lumayan banyak tuh, Iya. kan.
Terus kayak itu aku inget banget, aku maaf banget kakak SC aku waktu itu aku benar-benar kayak ditonton terus si temanya itu aku sampai pagi jam 6 pagi aku bikin tema 5 tema terus kayak dia tolak-tolak terus semua tema aku dicoret terus akhirnya dapat itu sih kayak seru aja kayak nggak pernah ada nih kayak gini gitu seru-seru. Ya benar sih. Siapa dulu? Ya Tar. Oke, aku dulu. Oke, aku mungkin kalau aku sebagai sama Tawa juga mungkin sama sih kayak Nat mungkin. Cuma aku kan di bagian humas. Cuma aku tuh di situ kadang tuh kayak aku kan kayak ngechatin kan dari wisudawan yang udah angkatan 21, 19, 20 pokoknya bener-bener di atas aku jauh lah. Bisa beda gapnya 5 tahun, 6 tahun bahkan. Kayak terus aku ngechatin warga-warga dari angkatan 21, 22, 23 sama angkatanku sendiri kan. Dan kayak aku di situ kayak awalnya aku kayak gimana ya, agak stres sih, berat jujur aja, apalagi tahun 1 wisudawannya membludak banget dan warga-warganya karena 21-nya kan masih belum kan, karena masih awal-awal kan, jadi kayak warga 21-nya masih cukup banyak, jadi aku masih cukup banyak ngechat banyak, so aku kayak stres, cuma kayak akhirnya terbayarkan pas lihat acaranya sih, kayak oh banyak yang dateng pas tawa malam atau paginya. Mungkin kalau momen lucu tuh aku pernah dikerjain sama kemahasiswaan. Ini yang bikin mungkin acaranya aku jadi agak sedikit terburu-buru gara-gara aku di-prank sama kemahasiswaan. Jadi waktu itu aku kan bagian humas, jadi aku yang mintain data wisudawan kan. Aku mintain data wisudawan kemahasiswaan. Ada namanya Pak itu. Sensor ya. Yang bisa di depan itu ya. Ada satu nih Bapak nih. Aku kan kalau tawa 1 tuh aku masih chat kan, ngechat ada di kemahasiswaan, oke, masih dibales dan dikasih. Ini aku lupa ini tawa 2 ini tawa 2 tuh, sedangkan ya tawa sebelumnya itu hamin sebulan tuh udah ada data wisudawannya kan, namun 3 minggu lah. Nah sedangkan ini udah hamin hampir 2 minggu kan, hamin 2 minggu menuju 1 minggu kan, aku dikerjain kayak ini data wisudawan masih belum ada, masih belum fix karena masih ada yang daftar. Perasaan kok mepet banget ya daftarnya sama yang padahal bentar lagi udah wisuda. Ternyata aku dikasih lagi solusi sama SC ku kayak coba tanyain ke prodi-prodi lain yang megang tas yang wisudawannya juga. Aku tanyalah ke anak mene ini, kamu udah dapat belum data wisudawan? Oh, udah lama, aku tanya kan, udah dapat dari kapan? Udah hamin sebulan aku udah dapat loh. Makanya aku di situ prank sama kemahasiswaan, itu kesel banget sama bapak itu. Dan waktu itu aku juga pernah kena marah. Lagi pokoknya aku di situ bener-bener aku udah pusing, dimana wisudawan belum dicetin, kayak aduh tahu 2 tuh kayak wisudawannya banyak juga kan, dan di sini akhirnya aku dapet lah dari anak yang megang tahu tasyakur wisudawan dari anak ini itu. Terus kayak di prank ternyata ya udah kena marah juga tuh sama bapak itu. Aku paling ngomong ada baik-baik. Maksudnya kan mungkin biasanya marah tuh gara-gara mungkin kayak cara berpakaian kan. Kalau di FEB kan kayak kita harus berkeras, pakai sepatu dan lain-lain dengan cara gaya bahasa. Cuma aku udah baik-baik, aku pakai rapi-rapi. Baru nyampe situ panas-panas, jadi kena marah, di situ kesel. Tapi dikasih solusi sama SC sih. Tapi ya untung alhamdulillah tawa tasyakur wisudawan 2 ini masih lancar lah. Kamu waktu ke kemahasiswaan pakai bahasa apa ngomongnya, bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia tuh. Bahasa Jawa. Itu dia kan. Panjenengan. Iya. Ngapunten. Terus baik kalau gitu. Tips and triknya ya. Oke. Next. Mungkin kita lanjut ke Mas Fandi. Selama di BEM gimana? Duka-dukanya mungkin ya, apa nih? Iya sukanya dulu. Oh sukanya dulu ya? Iya. Ada cerita. Sukanya dulu, kalau sukanya dulu ya semua program juga lah. Kan kita kan yang bedain di sini kan ada SC, Ya, kita ada kan SC. seneng kali lah dibantu kayak gitu di proker manapun. Ya mungkin kalau proker yang paling aku suka itu yang pertama kali saat di universitas ini Ivestaforia. Oh, ikut Ya. Ivestaforia. Ya, aku dulu ikut Ivestaforia di tahun 2023. Jadi kayak internship di batch kedua. Nah, itu. Dan kebetulan juga secara tidak langsung itu diamainin jadi kayak bagian elonya Tulus.
Jadi ketemu tulisnya langsung tuh. ketemu tuh Internship langsung LMT. iya nah itu aku bangga banget sih Iya. siapa sih yang nggak bangga Iya, ya maba gitu. maba terus tiba-tiba ketemu Iya, gitu iya, kan. Ketemu Nah, tulis itu lagi. itu sebuah kebahagiaan sih Iya. kayak aku yang nggak tahu di universitas ini seperti apa dulu aku kan sebagai cuman KC Gathering kan kayak gitu terus juga mungkin double di Investavoria terus tiba-tiba dapet job nggak tulus lah Iya. banyak gitu lah ya bangga banget di situ jadi kayak sukanya gitu terus juga suka yang lainnya mungkin bertemu dengan teman-teman yang seru-seru dan kocak-kocak kali ya Iya. kayak Akhtar gitu kan keren banget tuh kan Iya. ya jadi kayak ya banyak hal yang buat apa ya semangat di kuliah ini selain belajar dan sebagainya ya dari teman-teman kita sendiri seperti itu sih sukanya nggak banyak-banyak juga. Oke. Nah, itu tadi momen senengnya guys ya. Mungkin kita lanjut ke dukanya gitu. Waduh. Kayak stresnya ikut organisasi itu apa gitu. Mungkin dari yang paling Aduh, sepuh dulu Iya, nih. sepuh dulu. Sepuh dulu. Coba nih dari Mbana Kanat nih. aku dukanya mungkin ini sih pas jadi kabit karena kayak itu kan tahun lalu aku jadi kabit Iya. nasional itu aku tuh sambil organisasi di luar kampus juga mungkin dukanya lebih ke time managementnya aja ya karena kalau misalnya kita organisasi apalagi nggak cuma satu gitu terus misalnya kayak prokeran banyak itu kan baik yang harus dikorbanin mungkin kayak dukanya di situ sih karena kayak ada beberapa waktu misalnya aku lagi pengen main sama anak-anakku pas internal terus kayak mereka lagi asik banget, lagi seru banget tapi aku nggak bisa ikut terus yang kayak aku harus ke organisasi lain atau kayak aku harus nugas kayak gitu sih mungkin duka-dukanya terus saya seru lah organisasi seru sih. Oke, dari Mas Fandi nih. Dukanya ya dukanya banyak banget banyak banget sih ya kalau kan itu senengnya ya sekarang dukanya sendiri mungkin selain dari time manajemen ya dan semua organisasi semua orang yang ikut organisasi pasti time manajemen itu dukanya banget tuh duka yang lainnya mungkin ketika kita gagal ke apa namanya ke tahap selanjutnya gitu. Nah itu kan juga bagian dari misalnya kalau kalian mau lanjut apa dan lain sebagainya kan ya ketika tidak terpilih ataupun gimana kan udah termasuk dukanya kan itu bagaimana cara kita menyeimbangkan time management kita, belajar kita, terus juga belum hal-hal yang di luar tadi kayak misalnya kita gagal, kita susah dan sebagainya itu sangat duga banget sih itu bisa sampai kalau bisa orang-orang yang nggak organisasi mungkin ya bisa down banget gitu. Berhubung kita anak organisasi sering dihadapin kayak gitu-gitu mungkin ya. Benar. Nah kayak gitu sih pressure itu juga duga sih sebenarnya. Pressure dari angkatan atas. Aduh nih harus prokernya harus baik ini gitu. Harus keluarga. Harus lebih tinggi itu kan. Aduh pressure banget di situ kan. Benar. Itu kan duka banget tuh sebenarnya. Aduh ngerasain juga. Nah seperti itu. Natar nih, apa nih? Mungkin ya sama sih sebenarnya time management juga kan sebagai anak organisasi. Ya paling aku tuh kaget banget pas ada di satu titik kayak pokoknya di timeline Hima tuh ada di mana proker itu semuanya jalan. Oh ya. Semua jalan, bener-bener dari bidang HR, bidang eksternal itu jalan. Dan proker aku sendiri jalan dan kayak aku ya di situ kayak udah banyak tugas di situ kayak bener-bener stres, capek, kayak aduh banyak banget deh. Kayak contohnya misal dari Hima kayak ada CNA, terus ditambah aku harus nyiapin tawa, terus ditambah lagi ada dari proker eksternal gitu. Dan kayak aku tuh kayak di proker-proker lain kayak cuma jadi staff kan, cuma walaupun jadi staff juga itu tetap berat kan, pasti ada tugas-tugasnya kan. Dan di situ aku kayak bener-bener harus mikirin ini gimana skala prioritasnya gitu loh. Dan sedangkan aku juga bener-bener yang time management baru-baru ngerasain gimana ya bener-bener time management tuh kayak sekarang gitu di kuliah gitu loh. Kayak dulu aku tuh walaupun ini time managementnya gimana bisa dibilang kayak dibantu gitu sih. Dibantunya gimana karena di rumah tuh masih ada yang ngebangunin gitu loh. Kayak bangun pagi ya jadi kayak atau nggak kayak tidur istirahat sebentar doang, kayak tidur siang itu tuh kayak ada yang kayak bisa kayak tidur jam 1 nih kayak bisa tolong bangunin jam 2 enggak gitu kan, masih itu kayak mau ngajutin tugas apa atau kadang tuh yang kayak malah lanjut ketiduran kayak misalnya malam
tidur bentar deh, ngantuk, malah kebablasan sampai pagi dan ujung-ujungnya ketinggalan. Jadi pokoknya dukanya itu sebenarnya time management dan di mana saat semua proker tuh jalan. Oke, bener-bener timeline organisasi aku tuh kayak yang crowded banget, lagi rame banget, dan situ kayak capek banget deh. Kayak Udah kayak Kahima gitu ya. waduh. Sibuk ya presiden kali ya. Presiden kali ya. Aduh, gak sampai situ tuh, gak sampai situ. SBM tahun depan guys. Gak ada kejauhan ya. Perwakilan aksi dong. Kasih dompet ya. Nggak kejauhan tuh. Oke. Mungkin aku mau nanya khusus untuk Mas Fandi sama Mbak Dat dulu mungkin ya. Ini mungkin kayak manfaat, kan mungkin kalian udah ikut organisasi udah lebih sepuh lah dari kita, dari lebih dulu. Maksudnya manfaat keluarnya kayak entah ke beasiswa atau kalian untuk magang cari magang lebih gampang atau gimana gitu. Ada nggak? Udah magang. Tadi aku duluan. Iya. Oke. Kalau dari aku manfaatnya sih terkait dengan di luar mungkin relasinya sih ya. Nah, ketika kita udah masuk organisasi banyaklah teman-teman kita misalnya entah dari yang hima-hima lain, entah hima yang di luar FEB, itu kan sebuah opportunity yang di luar kan. Jadi banyak relasi nanti bisa merujuk ke berbagai hal, misalnya ke beasiswa. Nah kebetulan juga aku sendiri juga di beasiswa karena juga ya organisasi, gimana skill di organisasi ini kan masih diasah kan, hard skill, soft skill, semuanya, relasi yang terpenting, cara kita ngomong, cara kita decision making, terus juga itu kan juga diajarin yang nggak ada di kelas gitu ya ibaratnya. Nah dari situ untuk dibawa keluar itu lebih gampang gitu dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin ketika tidak berorganisasi di kelas dan di luar juga agak susah banget untuk ngomongnya. Tuh ada beberapa dosen juga bilangnya seperti itu. Jadi lebih suka anak yang berorganisasi di sini. Dan beasiswa kemarin pun sendiri aku dibilangin sama SR-nya sendiri ya. Kebetulan juga di beasiswa TIP gitu. Apa disebutkan juga nih? Ya, Boleh gak tuh? sebutin aja. Ya, di aja. beasiswa Pelindo. Jadi aku juga kemarin diwawancari sama Pelindonya sendiri dan beneran Pelindo itu pengen nggak yang orang yang diem di kelas aja, tapi kemampuan organisasi itu penting gitu. Ketika nanti mau magang, ketika nanti mau kerja dan sebagainya itu yang dibutuhkan di situ. Nah berhubung bicara magang dan kerja mungkin bisa kita ya nih yang udah magang lanjut. beneran nih. Iya betul banget ya. Iya. Sebenarnya aku juga setuju sih sama Fandi. Kalau kita organisasi itu yang pertama itu pasti ngaruh banget ke CV. Karena kayak CV kita bakalan jadi rame. Coba bayangin kalau misalnya kita nggak organisasi, kayak kita kupu-kupu, ntar diisi apa gitu kan CV-nya. Jadi kayak better kalau misalnya kita organisasi tuh kita bisa masukin pengalaman organisasi kita, terus kayak proker-proker kita. Terus yang kayak paling ngaruh buat kalau misalnya nanti buat magang. Terus kayak apalagi kalau misalnya kita punya pengalaman dari organisasi atau kayak proker itu yang kayak relate sama field yang kita mau. Kayak misalnya kita kan akuntansi nih atau kayak terus kayak pengen kerjanya masih di bidang finance, terus kalau misalnya kita prokeran jadi bendahara itu kan kayak kelihatan banget nih, berarti kita tertarik banget sama di bidang itu. Terus selain buat CV, bagus juga buat soft skill, hard skill kita juga sih, karena kayak dari organisasi kita pasti banyak belajar yang tadi kata Fandi nggak diajarin di kelas kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nanti udah ke dunia luar, yang kita bawa kan gak cuma ilmu dari kelas doang, tapi kayak ilmu yang kita dapetin dari organisasi juga, kayak misalnya public speaking lah, atau kayak critical thinkingnya, atau kayak decision making kayak gitu, sama leadership juga. Terus apa lagi ya? Sama relasi, karena fun fact ada dulu tuh kayak cutting aksi, dia tuh kayak daftar kerja gitu, terus kayak ternyata si yang interview tuh anak aksi juga, terus kayak ditanyain, nama angkatan kamu apa? Jadi kayak disuruh Vivat juga nggak? Iya disuruh jadi betul Vivat tuh, tes Vivat. Vivat dulu. kan lolos ya. Iya. Pokoknya jadi kayak nama relasi aja lah gitu dari organisasi kayak gitu. Rata-rata udah. Atau kan belum keluar kan. Mungkin aku belajar aja dari Mas Caranya Bani nih. yang beasiswa sama magang. Mungkin aku bisa ke Atau depannya. ke depan mau ngapain gitu? Iya, jadi mungkin Kan nggak tahu kita ke depan mau ngapain. ya mungkin ya nanti aku dapat nyari insight juga kan tentang dari beasiswa, mungkin dari magang juga ke depannya. Tapi aku sebenarnya tertarik juga sih sama beasiswa biar kayak
Kayaknya asik deh beasiswa. Iya. Nah, aku mau nanya nih ke pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya kalian bisa muter kembali waktu nih, nah, ada nggak sih kayak organisasi apa yang pengen kalian cobain nih sekarang, tapi kayak kemarin tuh nggak kesampaian, jadi kalian pengen nyoba, atau proker apa yang kalian pengen nyobain tuh, maksudnya nyesel kalian nggak nyobain tapi pengen kalian cobain kalau misalnya bisa ngulang waktu. Kalau aku misalnya contoh, aku pengen ikut proker IPES contohnya kemarin tuh, aku kemarin nyesel banget soalnya aku ngeliat teman-temanku di Instagramnya dia apa kayak "Duh, seru juga ya ikut panitia IPES ini gitu." Mungkin dari kalian? Aku kalau muter waktu kayaknya lebih ke proker sih. Kalau organisasi aku udah puas banget sih sebenarnya. Kalau proker kayaknya aku pengen nyobain TEDx karena kayak aku kemarin nggak sempat nyobain TEDx karena kayak timelinenya nih kebetulan nabrak nih sama proker-proker lain gitu kan, udah banyak, jadi kayak itu sih aku pengen nyobain TEDx sih. Mungkin dari apa dulu? Mungkin aku kalau bisa muter waktu, jujur aku mau nyobain Isaac sih. Sebenarnya aku tuh udah tertarik sama Isaac tuh udah dari sebelum. Ini ada suhunya Isaac sebenarnya nih. Pengen kayak SCMU itu ntar. Ada Thomas Niko. Tapi aku tuh sebenarnya kayak sebelum kuliah ya, itu zaman-zaman aku kayak nyari-nyari organisasi. Aku tahu kan kalau internal tuh paling ada himannya, himpunan sama BEM, atau yang kayak lain-lain, ada WEBS, ada SPM dan lain-lain. Cuma aku kayak mau nyari organisasi kayak semacam organisasi luarnya gitu, luar dari kuliah gitu kan. Nah itu tuh kayak ada ISEC, ada banyak banget kan. Nah cuma yang bikin aku tertarik itu ISEC. Nah aku kayak nyari-nyari ISEC Surabaya itu. Aku sebenarnya nyesel sih. Sebenarnya ada kayak mau nyoba sih, cuma ya begitulah. ISEC sudah ditutup, tapi sudah tidak bisa daftar lagi. Tahun depan ada rencananya Pak? Masih bisa nggak sih Kak? Kayaknya nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Coba Bisa kok harusnya kan. Apa gimana ya? Cuma nanti lihat kedepannya lagi. Beda. Kalau pro, kan tahun depan nggak tahu kan. aduh. Tiba-tiba jadi presiden. Waduh. Nah, makanya kalau proker, jujur proker tuh IFES sama kayak IES. Kenapa IFES? Dulu aku sama kayak Mas Fandi internship gitu, ikut internship pas maba, tapi Mas Fandi langsung jadi LO di IFES kan. Aku itu ketolak logistik. Aku tuh daftar logistik Pusat, tapi ya? logistik enggak, aku daftarnya nggak pusat, aku daftarnya ke logistik IFES. Nah aku ditolak dan akhirnya aku kelempar ke SOSEK. Tapi seru juga sih SOSEK sebenarnya. Alhamdulillah daftar SOSEK. Tapi aku pengen banget pengen ikut banget IFES. Cuma waktu itu mau daftar IFES tuh ragu karena balik lagi Time management. Aku takutnya nggak kepegang kan, maksudnya kan ini tanggung jawab aku yang daftar, jangan sampai nggak kepegang, daripada nggak kepegang ngeberatin teman-teman aku yang lain. Oke, lanjut ke Mas Fandi. Kalau aku mengulang ya mungkin ya, kalau misalnya di organisasi aku udah kurang lebih mencoba, udah sama kayak kalian, dia udah bangga di sini kan. Terus juga untuk proker aku udah nyoba di IDSC, di IFES dan lain sebagainya, dan itu juga udah biasa juga. Mungkin lebih tepatnya ketika aku mau mengulang, aku ingin organisasi sambil lomba gitu sih. Ketika kan mungkin yang kekurangan anak organisasi itu kan organisasi terus dan sebagainya, nggak yang mencoba keluar lomba dan sebagainya. Dan sebenarnya ya itu kan juga bisa menambah CV juga, menambah opportunity juga untuk berkarir, makin seimbang ketika akademik. Nggak yang cuman kuliah doang tapi ada lombanya gitu kan. Nah itu kan bisa nanti seperti itu ketika ingin mengulang lah ibaratnya, ketika di semester 1 ya kenapa nggak mencoba lomba. Aku jujur mencoba lomba ini di semester ini, semester 45 itu aku baru lomba. Nah itu cuma 2 lomba aja. Nah ya seneng, cuman pengen nyoba lagi tuh kayak berat lagi, kayak Atar kan, time management kan, kayak duh gimana ya ini ya. Tapi kalau aku yakin kalau dari awal kalian udah organisasi dan lomba, itu pasti bakal bisa berjalan berdua bersamaan. Gitu sih. Oke, wah keren banget lagi. Mungkin aku mau nanya untuk pertanyaan terakhir nih. Kita udah nyampe di ujung ya. Ini untuk adik tingkat nih angkatan 25 mungkin. Misalnya ada adik tingkat yang ragu untuk ikut organisasi, mungkin ada kata-kata mungkin dari kalian untuk kayak jangan ragu atau gimana gitu. Yang baru masuk gimana? Iya, yang baru masuk. Apa?
Buat angkatan 25. buat angkatan 25. Oke, mungkin aku buat angkatan 25. Pokoknya kalian di sini cari organisasi yang bener-bener organisasi itu nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih unggul, semuanya bagus. Tapi yang bisa kelihatan bermanfaat dan bagus buat diri kalian itu ya tergantung dari minat dan bakat kalian gitu loh. Kayak minat bakat dan kalian tuh ke arah mana nih. Jadi kalian pokoknya jangan sampai masuk organisasi itu karena FOMO. Jangan ngikutin teman-teman. Pokoknya kalau teman kalian ikut organisasi A, tapi kalau menurut kalian organisasi B ini lebih cocok sama kalian, ya udah gitu, ikutin aja minat dan bakat kalian. Pokoknya jangan sampai ikut organisasi cuma karena FOMO atau ikut-ikutan teman gitu loh. Pokoknya dicari dulu, mendalami kayak organisasi ini tuh apa, latar belakangnya tuh apa, cocok nggak ya sama aku, dan kayak tujuan aku tuh buat apa gitu loh. Kalau menurut aku pokoknya jangan sampai FOMO dan harus benar-benar matang lah buat di organisasi, bukan yang kayak asal ikut aja gitu sih. Mungkin buat adik-adik 25, semangat lah adik-adik 25. Kata-kata dari Presbium. Waduh, Presbium 2026. Salah. Baru kepilih. Aduh, Baru kepilih. Baru kepilih tuh. tadi. Masa mau atar ya? Jangan dong. Dari yang lebih Nah, Sepuluh. udah dulu. Oh, dari Tadi. ya kurang lebih sama seperti aktor ya, ketika kalian sebenarnya ketika kalian masuk kuliah kan harus menentukan tujuan kalian sebenarnya. Apa tujuan kalian? Apakah ingin masuk organisasi ataukah ingin masuk yang lain sebagainya? Itu yang difiksasiin, yaitu tujuan kalian masuk kuliah dan after kuliah itu apain, dan apa yang ingin kalian capai juga di kedepannya. Karena ketika kita nggak tahu tujuannya, ketika kita nggak tahu apa yang ingin dicapai, ya pasti nanti sama kayak yang dibilang FOMO. FOMO nanti bakal merusak kalian pastinya. Dari segi akademik kalian, dari segi capek kalian, dari segi kelemahan kalian, itu bakal mempengaruhi semuanya kalau kalian FOMO. Nah, jadi kayak pesanku, ketika kalian ingin menentukan arah, ingin masuk organisasi, cari tujuan kalian sebenarnya apa dan apa yang ingin kalian capai di ke depan kemudian. Nah, seperti itu sih. Kalau misalnya buat adik-adik 25 namanya Laskar Laskar aja. Laskar aja. Laskar aja. Kalau misalnya masih ragu ikut organisasi, udah nggak usah ragu, karena pasti habis nonton podcast ini langsung gak ragu ya kan? Nah, itu dia. Langsung gak ragu, karena kayak maksudnya ikut organisasi itu positifnya banyak dan ya mungkin ada aja ya negatifnya, tapi kayak balik lagi benar kata Atar sama Fandi, kalau misalnya kalian ikut organisasi itu cari tahu dulu organisasinya ini kira-kira sesuai gak sama kalian. Jangan kayak tiba-tiba daftar, tiba-tiba ikut, padahal kalian kayak nggak tahu ntar kalian di situ mau ngapain. Jadi kalau sebelum daftar organisasi itu kayak cari tahu dulu, terus kayak bikin plan juga ntar kalian dari organisasi itu mau ngapain aja, terus mau nambahin skill apa aja sih kayak gitu. Karena dari organisasi itu kayak kalian bakal nemuin banyak hal yang gak akan kalian dapetin di kelas, kayak yang tadi udah kita bilang, kayak ya maksudnya bagus juga buat nanti kehidupan kalian setelah kuliah kayak gitu. Jadi jangan lupa ikut organisasi. Oke. Dari moderator juga nih. Mungkin kalau dari aku ya. Iya nih. Ya itu balik lagi tadi, bener kata ketiga bintang tamu kita ini, ikut organisasi itu jangan karena FOMO, jangan karena apa, soalnya ujung-ujungnya tuh kalian yang ngejalanin. Jadi kalau misalnya kalian cuma karena FOMO, habis itu kalian FOMO, kalian ikutin, ujung-ujungnya kalian gak bisa memegang apa yang sudah menjadi tanggung jawab kalian, kan ujung-ujungnya gak enak juga kan sama yang lain, nama baik kalian jelek gitu. Jadi mending ikut organisasi atau ikut kepanitiaan itu yang sesuai dengan minat bakat kalian aja gitu. Jangan ragu untuk ikut organisasi, soalnya selama yang aku tahu, selama aku ikut organisasi, aku ikut hima di sini. Selama aku Bidang apa? hima akuntansi, aku di bidang internal ya guys ya. Internal. Internal semua ya. Aku beda sendiri. Jadi selama aku ikut di organisasi ini nggak ada yang apa ya? Ya capek ya pasti selama ikut organisasi, tapi maksudku terbayarkanlah dengan senang-senangnya bersama teman-temanku inilah. Itu sih mungkin dari aku. Wah seru banget ya obrolan kita hari ini. Ternyata di balik tumpukan rapat, deadline dan stres organisasi selalu ada tawa, cerita dan kenangan yang gak mungkin tergantikan. Benar. Nah buat teman-teman yang lagi berproses nih di akuntansi ini dan ragu untuk mau ikut organisasi, mungkin ya bisa didengarlah podcast ini kan tadi kakak-kakak kita yang hebat ini.
Nah, nikmati setiap momen yang baik yang bikin kita senang maupun yang bikin kita pusing. Karena dari sanalah kita belajar untuk tumbuh bersama-sama. Sampai jumpa lagi di podcast koneksi episode selanjutnya. Tetap jaga semangatnya dan jangan lupa senang bareng, stres bareng, tetapi juga kuat bareng. Oke, dah. Dah.